Makanya wajar kalau muncul perkataan dari luar yang mengatakan ini titipan. Iya dong. Pemain nggak pernah main di klub, tapi ada di tim nasional. Emang masih ada fenomena itu, Bung Ropan? Bukan tidak mungkin kan? Ini sekarang kan itu yang terjadi kan? Bahwa ada yang lebih bagus, misalnya Komang Teguh yang hampir selalu bermain. Bikin 4 gol bahkan di Liga Super bersama dengan Borneo. Dan Borneo di papan atas. Tapi kemudian dia tidak ada. Ini sebelum kita akhiri podcast mungkin kita bahas sedikit soal timnas Indonesia ya. Ini pelatih John Herman kan baru saja memanggil 44 pemain ya untuk FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mozambik. Dari 44 pemain ini mungkin ada beberapa nama yang agak mengejutkan netizen ya, seperti Muhammad Ferrari kan. Ferrari di musim ini tuh di paruh kedua musim cuma main 2 kali. Terus juga ada mungkin Sananta dipanggil lagi, padahal di FIFA Series kemarin performanya jauh dari kata memuaskan lah. Dan juga ada beberapa nama lah yang agak kurang tapi kembali dipercaya oleh pelatih John Herman. Di saat bersamaan juga John Herman nggak manggil Teja ya kan. Teja merupakan kiper dan clean sheet terbanyak di Super League musim ini, bahkan baru saja mecahin rekor Yu Jae-hoon kan dengan 18 clean sheet. Dan juga ada Komang Teguh Bek Borneo FC yang sangat produktif dan koleksi 4 gol, tapi nggak dipanggil, malah John Herman lebih memanggil Ferrari yang notabene pemain Bayangkara FC nih. Yang Bayangkara FC kan ada irisan dengan kepala BTN atau Sumarji, walaupun kita nggak tahu ya ada sangkut pautnya atau enggak. Bung Ropan melihat fenomena ini seperti apa, Bung Ropan? Ya saya pikir agak aneh juga ya, begini. Pemain yang tidak main misalnya di saat seorang pelatih yang seperti Herman baru datang, dia nggak tahu siapa Ferrari, sampai dia sudah menangani sampai di FIFA Series, dia nggak tahu siapa Ferrari, kemudian ada dalam tim. Dia tidak pernah lihat bermain di kompetisi. Sedangkan Herman sendiri berbicara, saya ingin mendapatkan pemain yang banyak menit bermain di klub. Jadi nggak nyambung ya? Jadi nggak nyambung kalau bisa dikatakan, tiba-tiba ada. Makanya wajar kalau muncul perkataan dari luar yang mengatakan ini titipan. Iya dong. Pemain nggak pernah main di klub, tapi ada di tim nasional. Emang masih ada fenomena itu, Bung Ropan? Bukan tidak mungkin kan? Ini sekarang kan itu yang terjadi kan? Bahwa ada yang lebih bagus, misalnya Komang Teguh yang hampir selalu bermain. Bikin 4 gol bahkan di Liga Super bersama dengan Borneo. Dan Borneo di papan atas. Tapi kemudian dia tidak ada. Dan Komang itu kan sudah pernah di zaman di RST juga ikut masuk di Piala Asia kan, kita bisa lihat di juara U23 kan. Juara SEA Games, Piala Asia U23 masuk semifinal. Kelasnya dan dia Borneo dia bermain. Kenapa tidak dia dipanggil misalnya? Itu kan yang menjadi tanda tanya. Dengan pemain-pemain yang ada kok kan menjadi aneh. Yang lebih aneh lagi, ada seorang kiper yang luar biasa membawa timnya juara di liga dengan clean sheet yang lebih banyak, yang mecahin rekor Yu Jae-hoon. Kemudian dengan 18 clean sheet itu dia tidak ada. Itu yang menjadi lebih aneh. Kalah dari klub yang terdegradasi ya? Ada klub yang degradasi, tapi kipernya masuk. Iya, itu dia. Saya pikir nggak ada deh. Di dunia kiper yang ikut Piala Dunia saat ini, kiper terdegradasi kemudian masuk tim nasional. Iya kan? Kemudian di sebuah tim nasional, kiper yang terbaik yang membawa timnya juara, klubnya di kompetisi tidak ada di tim nasional di negaranya. Neuer ada yang sudah begitu tua, yang sudah mundur 3 tahun lalu, usia 40 tahun, masih bisa ditawarin balik lagi loh. Oke, siap untuk bermain. Ini Teja yang masih 31 katakan, tidak ada. Jadi begini, dipanggil aja, soal dia mau pilih atau enggak apa-apa. Buat saya nggak masalah. Dia tersingkir dalam hal bisa terakhir juga kan pasti ada Emil, Pas dan Nadeo. Tapi yang penting dipanggil dulu. Udah masuk, jadi ada penghargaan buat si pemain karena dia ini bawa tim juara loh. 3 kali juara kemudian dengan clean sheet terbanyak tidak ada dalam tim. Itu lebih aneh besar dibandingkan dengan kehadiran seorang Ferrari. Itu makanya ada kejanggalan-kejanggalan ini yang membuat saya, apakah ini murni dipanggil oleh JH? Apakah murni? Atau ada yang orang di belakangnya, orang yang lebih kuat yang bisa menyodorkan atau dia semua iyalah lu pilih aja pemain ini sudah benar itu udah jadi dia tinggal kan yang mengumumkan bukan JH juga kan, rilis dari PSSI juga kan, Garuda Calling kan yang lain. Kalau dia di press conference JH baca satu-satu hasil pemantauan dia gitu ya. Iya, ini pemain yang tidak pernah dipantau oleh dia masuk, jadi saya nggak bingung, gua nggak pernah lihat ini si pemain ini dari mana dia ini, iya kan, itu yang menjadi masalah gitu. Jadi ya saya nggak tahu lah gimana untuk bicara ini gitu kan.
Cuma ya jangan tersinggung lah siapapun yang ada di dalam gitu. Kalau untuk FIFA Matchday ini itu kan mungkin mostly yang akan bermain kayaknya kan memang yang ya udah bisa bermain lah ya. FIFA Series kemarin ya. Iya, yang pasti ujung-ujungnya kan ya mereka juga. JXS lagi, Kevin Dix lagi, Verdong, lokalnya Rido mungkin yang bisa bermain di situ dan juga Jordi Amat gitu. Sehingga kenapa pemanggilan Ferrari itu ada di situ bisa jadi memang untuk ya nanti AFF dan di mana kayaknya kan mostly pemain-pemain di sini nih yang bermain karena pemain-pemain di Eropa kan nggak bisa datang karena kan Juli dan Agustus gitu mereka udah persiapan liga mulai dan liga bahkan udah ada yang bergulir gitu. Jadi kayaknya memang pemanggilan kalau kita lihat di awal kan cuma ada 23 ya. 23. Dan juga untuk TC Timnas AFF kan. Yang sementara berlangsung. Si Wahyu Wahyu Pras, Ferrari sama Brian Fatari. Iya, Kan sebenarnya back tengahnya cuma ada itu. Iya, betul. Makanya kenapa Ferrari ada di situ karena memang yang lain-lainnya yang sudah biasa ada di timnas emang nggak masuk ke perhitungan gitu. Makanya kenapa Ferrari ada di situ sebagai pemain yang udah sering main juga di timnas. Makanya dia dipanggil. Pemikiran gue seperti itu gitu. Tapi kalau untuk Komang Teguh, emang gue sayangkan. Kalau ditanya siapa sih pemain yang miss dari list ini, ya menurut gue Komang Teguh gitu. Karena memang tadi yang dikatakan oleh Bu Ropang, semua kualifikasi yang layak untuk seorang pemain masuk ke timnas itu ada di dia gitu kan. Dan dia sudah pernah juga di masa lalu main di timnas, kualitasnya bagus juga, bisa nampol orang juga lagi kan. Lawan Thailand seru ya. Thailand kan. Final SEA Games ya. Final SEA Games gitu kan. Maksudnya kan kurang apa lagi gitu kan Indonesianya dia gitu. Jadi yang nggak disayangkan mungkin dia gitu ya. Kalau dari posisi kiper ketika lihat pemanggilan di masa lalu gitu ya untuk pemain-pemain ini emang kayaknya Hartman tuh lebih menyukai yang saves bukan clean sheet. Yang jago saves, presentasi savesnya besar. Jadi kiper-kiper yang dipanggil itu di luar dari Emil dan juga Pas, emang save-nya yang tinggi. Lebih banyak ketimbang Teja. Betul, pertimbangannya adalah presentasi saves gitu. Kalau kita bicara clean sheet, emang yang paling oke Teja gitu. Tapi dari sisi saves, Teja yang masih kalah dengan paling tinggi Cahya Supriyadi gitu. Dan dari sisi usia, emang John Hartman bilang bahwa dia ingin kiper yang lebih muda. Makanya kenapa nama Cahya yang ada di situ. Dia nggak mantau pemain 25 sampai 36 tahun. Iya, gitu. untuk posisi kiper mungkin dia lebih suka itu. Makanya si Ardiansyah Persis ya, yang walaupun degradasi tapi tetap dipanggil. Muhammad Riyandi, sorry. Yang Ardiansyah tuh Persijap. Iya, yang bagus yang kemarin di AFF U22 juga ya. Ya, ini kiper terbaik kan jadi kiper terbaik. Itu jadi beberapa pemain muda yang masuk pantauan dia gitu dan lebih ke siapa yang lebih jago melakukan saves. Kalau dari posisi kiper mungkin seperti itu gitu. Kalau kita bicara degradasi, Emil juga degradasi sebetulnya. Kremonya degradasi. Tapi kepanggil juga. Tapi kan kualitasnya jauh sih. Tapi mau balik mungkin ke Como lagi balik lagi ke Como ya. Mungkin balik main Liga Champion kan. Cuma kan menjadi pertanyaan juga Kak, apakah Hetman melihat penampilan Muhammad Riyandi? Saya juga sanksi. Enggak sih. Saya sanksi. Nggak yakin deh. Saya nggak yakin. Dari sekian banyak kiper pasti dia mantau yang lain kan. Mungkin kalau dia lihat Nadia oke lah. Iya kan? Nadia oke. Tapi kalau Muhammad Riyandi tiba-tiba ini bukan berarti Muhammad Riyandi jelek, bukan. Dia pernah masuk tim nasional juga. Bukan berarti juga Ferrari itu jelek, bukan. Cuma kan ini soal penampilan. Kalau dia bilang itu Ferrari yang harus punya jam bermain, enggak. Kalaupun untuk AFF-nya, kenapa bukan Komang? Masih banyak. Kenapa bukan nggak panggil Catur Arif Pamungkas, misalnya, yang masuk di best 11 di Liga Super kan? Bek kiri Persebaya. Iya kan? Itu dong, kalau dia masuk di best 11 kan, pasti dia mesti ada dong di ini kan, itu kan satu kompetisi semua bermain satu musim itu, nggak cuma 1-2 laga. Sama seorang kiper juga, dia bermain satu musim gitu untuk bermain. Soal apapun namanya seorang kiper. Dia bermain di sebuah negara dia dan dia membawa klub itu juara, layak untuk masuk. Nggak usah lihat yang macam-macam. Mau apa kayak mau save apapun, bawa tim juara harus ada di tim nasional. Nggak ada kiper manapun yang bawa tim klubnya itu, nggak ada. Harus ada. David Raya bawa Arsenal juara, masuk tim nasional. Nggak ada. Coba bisa disebutkan sekarang. Kita bertaruh di sini, gitu kan? Nggak ada. Baru di Indonesia, negara di dunia satu-satunya yang tidak memakai penjaga gawang yang juara dengan clean sheet terbanyak. Nggak ada, bos. Benar. Nggak bisa ditawar itu. Dengan argumen-argumen apa? Ya, bullshit semua. Idealnya masuk beberapa. Iya. Paling nggak 5 kiper itu ya salah satunya harusnya layak. Maksud saya bukan soal dia mau masuk, yo. Iya.
masuk panggil aja. Masuk aja dulu. Dia ikut tes lalalas, Alasan. tiba-tiba alasan nggak masuk, udah. Karena 1-2 udah pasti Iya, Emil Emil lolos. Mas. Yang Gitu. ketiga itu kan ya dari lo Masih bisa Iya. 3 orang ganti-gantian bersaing gitu. gitu. Tapi kemudian dia nggak ada. Tiba-tiba kiper yang lain masuk, yang bahkan di dress, itu kan jadi pertanyaan, bukan Nah, apa ya, ya? benar. Bukan kita membela Teja. Iya. Saya juga nggak begitu kenal dengan Teja. Cuma karena melihat penampilan dia yang bagus, makanya saya bilang aneh. Penjaga gawang yang bawa timnya juara di liga nggak ada di tim Nggak nasional. masuk. Nah ini Bung Ropan, Di Mas mana-mana Sabto. pasti Bener, masuk. Bener, harusnya masuk. Ini Mozambik kan baru saja merilis daftar skuad ya, melawan timnas Indonesia kan. Jadi Indonesia lawan Oman dan Mozambik. Oman tanggal 5 Juni, sedangkan Mozambik tanggal 9 Juni. Ini dari daftar 25 pemain yang dibawa sang pelatih nih, ada 6 pemain andal mereka nggak dibawa nih. Ada salah satu pemain Sunderland tuh si Ronaldo Ronaldo Mandava, ya kan, iya. pemain di fullback kiri. Dan juga ada winger Sporting Lisbon juga nggak Sporting dibawa Lisbon juga, tuh, ya iya. kan. Ini apakah ini tanda Mozambik ngeremehin Indonesia atau seperti apa nih Mas Sabto, Bung Ropan? Apa udah ngasih libur juga nggak tahu nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau dari sisi squad tanpa pemain-pemain itu kan kayak sebenarnya kemarin Bulgaria kan tanpa pemain-pemain terbaik juga. Iya, betul. Tapi tetap susah juga Tetap susah, iya. untuk bisa kita Kalahin, gitu kan. Artinya kualitas mereka sebetulnya juga bisa kejaga gitu. Mozambik peringkat juga di atas kita Iya, gitu kan, 101 gitu. Dan John Hartman sendiri bilang ini tim yang kita nggak bisa pantau, tapi dalam sebuah turnamen kan sering dapet tuh tim-tim yang tiba-tiba misalnya dia nggak diunggulkan di grup gitu, tapi ternyata lolos dari grup. Iya, Loh, kita jadi ketemu dia nih, bukan ketemu si juara grupnya. Itu kan yang gambaran dari Hartman ketika dapat lawan Mozambik gitu. Jadi dia justru di luar Oman yang emang kemarin sama-sama masuk ke round 4, kualitasnya bagus, tapi yang ini dan cocok untuk nanti di Piala Asia gitu. Tapi Mozambik dari sisi keterkejutan itu, yang lo nggak bisa baca situasinya, lo akan coba bermain dengan mereka. Sisi positifnya ada lah tim ini, walaupun tadi 6 orang nggak bermain, tapi gue yakin kualitasnya tetap tim-tim Afrika tuh emang selalu susah juga Secara untuk bisa fisik lebih besar, fisik lebih, ya. lebih Lebih kuat kuat ya. juga. Ya kayak pemain-pemain yang datang ke sini kan kita juga nggak tahu nih di sananya seperti apa gitu, tapi ujung-ujungnya bagus juga gitu kan ketika main di liga kita gitu. Ada beberapa pemain juga yang bermain di luar kan. Iya. Ada bermain di Portugal kan, Betul. bermain di Turki. Di Maritimo gitu. Ya. Iya, tapi saya pikir tetap harus hati-hati, harus waspada. Apapun itu mereka tim yang lebih Bagus bagus ya. secara peringkat lawan kita, dan kita belum pernah melawan mereka. Iya. Tapi optimis menang Mas Sabto, Bung Ropan? Harus optimis dong. Harus ya? Harus optimis. 2 match ini harus dilibas ya? Harus libas. Biar peringkat kita naik dong. Bener. Kalau Begitu. menang kemungkinan naik ke 118. Iya. Kalau tim-tim di atas juga nggak dapet poin dong. Iya. Ya, kita harus yakin lah. Benar. Memberikan Oke, support. Bung Ropan, Oke, Mas Sabto, siap, makasih siap. banyak ya udah ngobrol-ngobrol sama kita Sama-sama. sekitar sejam lebih nih. Nggak berasa. Saya pikir 2 jam, saya pikir. Enggak ya? Enggak 2 jam ya? Enggak ya? Tadinya mau 97 menit kayak Saya udah Persib siapin PSM 2 jam nih. sebenarnya waktu saya. Kasihan yang nonton kasihan yang nonton. kuotanya habis ya. Enggak, kalau kota penonton locker room katanya Belum jam 4 nih, Wih, saya pikir jam 4. tambah terus katanya, tambah terus katanya. Oke, makasih banyak Oke, Mas Sabto, Bung sama-sama. Ropan, sehat-sehat terus ya. Siap, siap, Sampai siap. jumpa di episode selanjutnya. Oke, saudara, sampai jumpa di podcast locker room selanjutnya.